Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membandingkan pola dari gaya geser serta momen pada balok yang diberikan beban merata dan beban terpusat. Jadi bisa dianggap sesi ini merupakan sesi pemantapan atau penyegaran untuk memahamkan bagi teman-teman yang masih cenderung bingung apa perbedaan antara keduanya yang spesifiknya dalam lingkup penggambaran gaya geser serta momennya. Baik, di sini seperti yang ditunjukkan pada gambar, sebelah kiri terdapat balok dengan beban merata. Beban merata arah gravitasi ya, sebesar Q. Kemudian balok ini memiliki bentang L. Nah, kalau kita punya kasus demikian, berarti kita dengan mudah dapat menentukan reaksinya, baik di titik A maupun di titik B. Karena di sini itu simetris, maka RA sama dengan QL per 2, RB sama dengan QL per 2. Kemudian, pada gambar sebelah kanan di sini dapat kita lihat ada sebuah balok yang diberikan beban terpusat tepat pada bagian tengah bentangnya, yaitu pada setengah L dari tumpuan kiri maupun tumpuan kanan. Nilai reaksinya berapa pada tumpuan A dan tumpuan B? Karena di sini P-nya terdapat pada tengah bentang, maka RA sama dengan RB, sama dengan P per 2. Nah, saya rasa di sini teman-teman sudah sangat paham ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penggambaran bidang gaya gesernya. Apa perbedaan antara keduanya? Mungkin dapat kita mulai dulu dengan bidang gaya geser pada balok dengan beban terpusat. Nah, di sini apabila kita secara abstrak memahami dari penggambaran gaya gesernya, kita dapat lihat terlebih dahulu dari tumpuan A. Jadi tumpuan A di sini kan terdapat reaksi yaitu RA sebesar P per 2. Kemudian dari A hingga titik bekerjanya P, di sini kan tidak terdapat beban yang bekerja sama sekali. Sehingga RA ini dari A ke titik P bekerja itu konstan nilainya. Nah, baru nilai dari gaya gesernya ini mengalami perubahan di titik P, di mana yang awalnya itu P per 2 menjadi min P per 2. Karena apa? Awalnya itu kan dapat kita lihat di sini kan ada P per 2, merupakan terusan dari RA ini. Kemudian dia konstan, kemudian sampai ketemu P, nilainya masih P per 2. Kemudian setelah P sedikit, maka P per 2 dikurangi dengan P, maka min P per 2, atau P per 2 negatif. Kemudian dari titik P ke titik B, di sini kan tidak ada beban yang bekerja sama sekali. Maka nilainya dia konstan. Sampai dia ketemu di titik B dan disambut dengan RB. Nah, di titik B berarti nanti P per 2 yang negatif tadi ditambah dengan P per 2 positif. Maka hasil dari gaya geser di titik tersebut adalah 0. Selanjutnya bagaimana dengan wujud bidang gaya geser pada balok yang diberikan beban merata penuh dari A sampai B. Nah, di sini apabila kita cermati distribusinya itu mirip, hanya saja nilainya itu berubah secara periodik, secara bertahap. Kalau pada balok dengan beban terpusat sebelumnya, perubahan nilai gaya geser itu hanya terjadi pada titik P saja. Sedangkan pada balok dengan beban merata, perubahan nilai dari gaya gesernya itu akan seiring dengan bentangannya bertambah. Jadi makin ke kanan, maka pengurangnya makin besar. Jadi distribusinya dia nanti akan linier. Dari ujung sebelah kiri di titik A sampai ujung sebelah kanan di titik B. Nilainya itu akan berkurang terus secara linier. Sedangkan kalau yang beban terpusat, balok dengan beban terpusat di sini peralihannya hanya tepat pada P itu bekerja. Itu kalau masalah
bidang gaya geser. Bagaimana dengan bidang momennya? Nah, di sini kita memiliki dua buah momen yang punya karakter yang berbeda ya. Apabila kita mencermati pada bagian beban terpusat di sini, distribusi yang dibentuk oleh bidang momennya adalah linear. Karena apa? Karena memang sepanjang A sampai P tidak ada beban yang bekerja, P sampai B tidak ada beban yang bekerja. P hanya bekerja pada titik P, sehingga momennya akan membentuk pola yang linear, lurus. Sedangkan apabila pada balok dengan beban merata di sini, karena bebannya itu bekerja pada setiap bentangan, maka distribusi yang dibentuk oleh momennya adalah parabol alias melengkung. Nah, di sini sangat berbeda ya. Sangat berbeda wujudnya, baik itu pada bidang momen maupun bidang geser antara balok beban merata maupun balok dengan beban terpusat. Momen maksimum yang terletak pada tengah bentang, di sini teman-teman dapat menghitungnya dengan mudah ya, dengan menerapkan momen di titik tersebut. Jadi, momen maksimum yang dibentuk oleh balok dengan beban merata di sini adalah 1/8 QL kuadrat, dan momen maksimum yang dibentuk oleh balok dengan beban terpusat adalah 1/4 PL.